Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project yang beranggotakan saya, Firdo Akbar Bilawa, Hoirul Munazal, Istanto, akan mempresentasikan hasil Final Project kami, yaitu aplikasi Apotek. Latar belakang dari aplikasi Apotek. Yang pertama, proses pelayanan Apotek yang dilakukan secara manual. Kedua, proses pembukuan dilakukan secara manual. Yang ketiga, menciptakan efisiensi waktu serta kos. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan proses penjualan dalam pembelian obat. Yang kelima, memudahkan pengecekan barang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengelola sistem apotek yang baik. Yang kedua, bagaimana mempermudah kontrol pada apotek. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi apotek. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mempermudah mengelola data apotek. Yang kedua, untuk mempermudah mengontrol data apotek. Yang ketiga, untuk mempermudah sistem penjualan pada apotek. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, dapat mempermudah proses input dan output barang pada apotek. Yang kedua, dapat mempermudah informasi tentang stok barang. Yang ketiga, untuk mempermudah pengontrolan apotek. Yang keempat, efisien waktu. Yang kelima, Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Harun Munazal dari F18F. Metode yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode SDLC atau Software Developer Lifecycle. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan model waterfall. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai harapan dari pengguna sistem yang akan dirancang. Urutannya adalah yang pertama adalah feasibility, kemudian ada analisis, decide, kemudian implementasi, kemudian kita testing, selanjutnya akan kemudian kita report dan masuk ke proses maintenance. Selanjutnya adalah perancangan UML. Pada perancangan UML ini, kita menggunakan use case diagram dengan dua aktor, yaitu kasir dan admin. Untuk kasir, hanya dapat mengakses login, purchasing, dan logout, dan untuk admin dapat mengakses semuanya, yaitu login, purchasing, stock, report, data user, hingga logout. Untuk use case login, terdapat dua menu, yaitu register dan login. Selanjutnya ada use case purchasing, yaitu terdapat save, delete, dan back, di mana kedua aktor dapat mengakses secara bersama. Setelah itu ada use case stop, terdapat menu add atau edit, save, update, kemudian delete, dan hanya admin saja yang dapat mengakses menu dari stok tersebut. Untuk selanjutnya adalah use case data user, di mana hanya admin juga yang dapat mengakses dari ini, dan di dalamnya terdapat menu add atau edit, update, delete. Untuk activity diagram, saya ambilkan contoh untuk login dan purchasing. Activity diagram login, di mana kita sudah punya akun atau belum. Apabila belum, maka sistem akan mengarahkan ke register. Setelah itu, setelah register terisi, masuk ke menu login, yaitu masukkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi data. Apabila data benar, akan menuju homepage, dan apabila data salah, maka akan masuk ke menu login. Selanjutnya, untuk activity diagram purchasing, di mana user akan memilih menu purchasing. Selanjutnya, sistem akan menampilkan homepage dari purchasing, dan user akan mengisi form yang tersedia. Dan sistem akan menampilkan form dari hasil pencarian user. Setelah itu, user mengisi form payment, dan sistem akan menampilkan hasil kalkulat dari biayanya berapa. Setelah itu, sistem akan memilih menu save, dan user akan memilih menu save, dan sistem akan memvalidasi data. Apabila berhasil, maka akan data pemesanan berhasil. Ini merupakan activity diagram add atau edit, kemudian activity diagram update data stock. Untuk update data stock bersama dengan add atau edit, di mana user memilih menu stock, kemudian sistem akan menampilkan halaman stock. Setelah itu,
User akan melakukan pencarian data, dan sistem menampilkan detail data. Kemudian, user akan melakukan pengeditan data, lalu akan update. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data. Jika data dapat divalidasi, maka data berhasil diupdate. Jika tidak, akan kembali ke sebelumnya. Ini activity diagram delete, kemudian add user, kemudian activity diagram update data user, dan activity diagram delete data user. Kemudian untuk perancangan database dilakukan dengan sistem perancangan database terdiri dari kelas diagram dan struktur data, di mana database dalam aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Microsoft Access. Di sini ada sign up, login, data user, purchasing, stok, pembelian. Saya ambil contoh dalam purchasing itu dapat tanggal transaksi, date of time, kemudian kasir, menggunakan struktur datanya varchar, kemudian kode obat, nama obat, jumlah integer, harga jual integer, total integer. Untuk operasinya sendiri kita menggunakan add, edit, delete, harga, kemudian hitung. Kemudian di sini juga ada stok, kita menggunakan kode obat, tanggal, nama obat, supplier, stok, pengeluaran, harga jual, harga beli. Untuk selanjutnya, tahapan interface. Untuk interface-nya, untuk homepage, di sini adalah menu, help, kemudian logout. Kemudian di sini adalah tampilan foto, dan ini adalah ungkapan selamat datang, dan ini untuk ID kita berapa, kemudian kita login sebagai admin atau sebagai kasir. Ini merupakan menunya yang dapat kita pilih, yaitu purchasing, stock, report, data user, dan logout. Untuk kasir hanya dapat memilih purchasing. Apabila di sini kita sebagai admin, maka semua menu ini akan tampil. Untuk purchasing, di sini merupakan list pemesanannya. Kemudian kita search datanya. Di sini adalah list produknya, obatnya ada berapa. Kemudian kita klik, lalu akan muncul ke list pemesanan. Setelah itu, kita di sini bisa menambahkan berapa yang ingin kita beli. Maka di sini akan tampil total harganya berapa. Kemudian jumlah barang yang dibeli berapa. Setelah itu kita input pembayarannya. Kemudian akan tampil kembalian. Kemudian di sini merupakan tanggal transaksinya, dan di sini kasir siapa yang sedang bertugas. Untuk operationnya sendiri dapat back, delete, kemudian save. Untuk interface stoknya, di sini adalah list obat. Kemudian di sini adalah form untuk melakukan input obatnya, terdiri dari tanggal update-nya, suppliernya siapa, kode obatnya berapa, nama obatnya apa, satuannya itu terdiri dari pieces atau botol, kemudian stoknya yang akan kita input berapa, dan harga belinya berapa. Setelah itu pengeluarannya berapa, dan angka dari harga beli dan pengeluaran dapat menghitung dan mengkalkulasikan menentukan harga jual. Operasinya ada add atau edit, save, update, delete. Di sini terdapat juga pencarian data agar mempermudahkan dalam menemukan list obatnya. Kemudian interface report. Di sini adalah report transaksi yang telah kita buat. Untuk interface data user terdiri dari ID user, username, terus jenis kelamin, password, di password dan statusnya sebagai admin atau sebagai kasir. Operasinya sendiri adalah add, update, delete. Apabila kita sebagai admin ingin menambahkan user, maka kita klik add terlebih dahulu, kemudian form tersebut akan muncul di sini dan mengaktifkan form. Setelah itu untuk update kita bisa memilih dulu user mana yang ingin kita update, kemudian kita klik, di sini akan tampil detailnya dan bisa kita klik kemudian kita update. Untuk selanjutnya, testing aplikasi akan dibawakan oleh Destanto Muhammad khusus langsung terhadap aplikasi yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sesi ini, kami akan memaparkan demonstrasi mengenai aplikasi yang telah kita buat, yaitu penjualan obat menggunakan sistem apotek. Baik, untuk tampilan awal dari aplikasi yang telah kami rancang, ini adalah form login. Di form login ini, telah kami cantumkan group box login form namanya. Di dalamnya terdapat dua text box, masing-masing untuk mengisikan username, kemudian satunya untuk password. Kemudian juga ada checkbox yang berfungsi untuk meng-hide atau menyembunyikan dan menampilkan password pada saat kita mengisikan. Kemudian juga ada dua button, satunya login dan satunya sign up. Baik, kita coba ya.
Kita masukkan misalkan nama usernya Selamat, kemudian passwordnya 123. Muncul notifikasi wrong username or password. Kenapa notifikasi ini muncul? Karena user Selamat ini belum mempunyai hak akses. Untuk mempunyai hak akses, maka user Selamat harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Mari kita daftarkan user Selamat ini. Kita masuk ke form sign up. Baik, ini adalah form sign up. Di dalamnya terdapat group box, isinya ada 5 text box, masing-masing untuk mengisikan ID, username, password, repassword, kemudian untuk mendaftarkan diri sebagai seorang admin. Nah, di ID ini kita isikan auto increment ya. Jadi ID di sini kita sudah tentukan untuk masing-masing usernya. Jadi si user ini tidak dengan semena-mena mengisikan nomor ID-nya sendiri. Karena auto increment, maka nantinya ID ini akan bertambah satu demi satu seperti itu seiring bertambahnya user dari aplikasi ini. Nah, ini adalah user pertama. Nomornya adalah 1001. Kemudian juga ada radio button digunakan untuk menginputkan gender atau jenis kelamin dari user. Kita daftarkan terlebih dahulu si user Selamat. Password 123. Misalkan kita tidak cocokkan ya 321. Fill cannot blank. Nah, ini belum kita isi ya. Selamat berjenis kelamin laki-laki. Password did not match. Oke, sekarang kita matchkan atau kita cocokkan. Kemudian kita juga akan mendaftarkan user Selamat ini sebagai seorang admin. Kita isikan kode unik. Kode uniknya adalah seperti ini. Kita hide. Oke, data tersimpan. Kita masuk. Apakah sudah bisa mempunyai hak akses user Selamat ini? Oke ya, sudah masuk ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu utama aplikasi Apotek yang kami rancang. Yakni form home ya. Di form home ini user akan disambut oleh mbak-mbak yang cantik ini. Dia akan mengatakan hello diikuti dengan user yang telah didaftarkan, kemudian ID-nya, dan juga login sebagai apa? Admin atau user biasa seperti itu. Nah, ini kita ambilkan dari database 3 ini. Baik, selanjutnya di sini ada menu ya. Kita mempunyai 1, 2, 3, 4 ya, 4 menu utama, yakni terdiri dari menu purchasing, menu stock, kemudian juga menu report, kemudian juga menu data user. Kemudian kami juga menyediakan layanan bantuan ya bagi user yang masih sangat baru atau awam menggunakan aplikasi ini. Kita klik. Nah, ini adalah form atau menu bantuan ya. Bisa dibaca untuk user yang baru menggunakannya. Kita gunakan bahasa Inggris di sini untuk bahasa yang sudah standar internasional seperti itu, agar semua orang bisa dapat memahaminya ya. Baik, nanti bisa dibaca ya. Kita klik. Kemudian di sini juga ada button logout untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini kita juga sudah menyediakan shortcut dari masing-masing menu agar nantinya lebih cepat seperti itu untuk mengakses masing-masing menu. Baik, kita masuk ke menu purchasing. Nah, di menu purchasing ini kita sudah menyediakan beberapa group box dengan masing-masing elemennya. Di sini ada group box purchase order, di dalamnya terdapat data grid view. Ya. Jadi data grid view ini dia akan menampilkan barang yang telah kita pilih untuk dibeli. Kemudian juga ada group box pencarian. Di sini akan kita cari barang jika nantinya barang sudah banyak sekali jumlahnya yang akan kita jual. Agar kita lebih mudah seperti itu untuk mencari barang atau memilih barang yang akan dibeli si pembeli ya. Kemudian juga ini ada group box product list. Nah, ini list box ya elemennya. Nanti ini akan diisi oleh stok barang yang akan kita jual. Ini masih kosong karena kita belum menambahkan barang yang akan dijual seperti itu. Kemudian ini adalah operationnya. Kemudian ini ada group box payment. Elemennya yaitu text box untuk menampilkan total harga yang akan dibeli, jumlah barang yang dibeli, kemudian jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli, kemudian kembaliannya, dan di sini juga ada tanggal transaksi dan juga kasir yang melakukan transaksi seperti itu. Baik, kita akan mengisikan stok barang ya. Kita masuk ke menu stok. Kita bisa mengakses lewat sini ataupun lewat sini. Nah, ini adalah menu stok ya. Di sini ada group box data field diisi untuk
Di sini ada text box untuk mengisi data ya. Kemudian ini adalah operationnya. Kemudian sama ya, ini juga ada text box pencarian. Apabila nantinya barang yang kita akan jual sudah banyak, kita dapat mencarinya di sini. Jadi ketika barang sudah sangat banyak, kita tidak dapat untuk scroll ke bawah. Kita dapat mencarinya di sini. Maka dia akan menampilkan barang yang kita maksud atau kita tuju. Baik, kita tambahkan saja barangnya. Misalkan suppliernya, kita akan menginputkan tolak angin ya. Berarti suppliernya yaitu Sido muncul. Kode obatnya KD001. Nah, untuk aktualnya kode obat ini nanti bisa diisikan dengan barcode dari produk yang kita jual seperti itu. Tolak angin. Satuannya adalah Pisces. Kemudian stoknya misalkan ada 10. Harga belinya misalkan 3.000. Nah, ini untuk pengeluarannya ya. Jadi pengeluaran itu didapat dari stok dikali dengan harga beli. Jadi, untungnya adalah apabila harga barang yang kita jual melebihi pengeluaran yang telah kita keluarkan seperti itu. Nah, kemudian harga jual ini kita ambil dari 2,5% harga beli ya. Jadi harga beli ini ada 3.000, 2,5% dari 3.000 kita tambahkan ke harga beli ini. Jadilah sekian. Baik, kita simpan. Kita save. Kita input lagi. Misalkan Conimax. Kemudian di sini misalkan Kimia Farma. Pesos sama. Misalkan 2.500. Kita simpan. Data tersimpan. Kemudian ini kita input lagi. Kita input sampai 4 barang misalnya. OBH kombi. Nah, ini satuannya botol. Harga belinya misalkan 6.000. Satu lagi ya. Misalkan Panadol 2.600. Dan bagaimana kasusnya jika kita kelupaan seperti itu, kodenya kita ubah, nama obatnya sudah ada ya, harganya misalkan 2.300. Oke. Nah, dia akan muncul notifikasi data already exists. Kemudian dia akan mengarahkan kita ke menu update data. Apakah Anda akan mengupdate data? Jika iya, maka data yang di sini akan disimpan dan dimasukkan ke data yang sudah ada. Jika tidak, ya sudah akan dihilangkan data di sini. Dan kita ya, data update. Lihat Panadol. Oke ya. Processing. Nah, ini sudah terisi ya. Kita bisa membelinya di sini. Caranya seperti ini. Klik. Gimana jika klik 2 kali? Dia akan muncul notifikasi produk sudah di-input. Jadi, jika kita ingin membeli dengan jumlah yang banyak, kita dengan klik di sini. Misalkan stoknya cuma ada 10 ya. Oh iya, jadi di list box ini dia akan menampilkan kode barang, nama barang, kemudian stok dan harga jual seperti itu. Misalkan stoknya hanya ada 10, kita mau beli 11. Apa yang terjadi? Enter. Stoknya tidak ada. Lebih dari stok maksudnya seperti itu. Nah, dia akan menampilkan stoknya itu cuma ada 10, seperti itu maksudnya. Oke, kita beli 10 tolak angin. Kondimnya kita beli 3. OBH kombi 1. Panadol 2 misalkan. Nah, ini adalah pembayarannya. Bagaimana kalau kita kosongi ya? Apa yang terjadi? Please choose payment method. Akan muncul notifikasi seperti itu. Jadi tolong pilih metode pembayaran. Oke ya, kita isi. Bagaimana kalau kita ngutang nih? Cuma bayar sekian. Oke, tolong lunasi pembayaran seperti itu. Oke, apabila kita membatalkan pembelian ini, maka kita tinggal klik delete. Atau kita juga bisa mengklik tombol di keyboard escape ya. Seperti ini. Oke.
65 125. Oke ya. Tidak ada kembalian soalnya kita ceritanya membayar dengan uang pas. Klik. Pembelian tersimpan ya. Baik, kita klik lihat di menu stok. Oke, sudah berkurang ya. Ini kita tadi beli tolak angin ini 10 biji pieces. Nih, stoknya sudah menjadi 0. Kemudian ini masing-masing juga berkurang ya. Kita lihat ke menu report. Nah, ini adalah menu report. Jadi di menu report ini dia akan menyimpan laporan pembelian harian yang dilakukan oleh kasir dari aplikasi ini ya. Jadi kita melakukan pembelian seperti ini. Tolak angin 10, Konimek 3, Kobia Kombi 2, dan Panadol 1. Nah, di sini juga ada kolom pencariannya. Jadi ketika data sudah banyak, kita bisa mencarinya di sini. Baik, kita akan mencobanya seperti ini agar lebih jelas. Nah, ini berkurang 1. Kenapa? Karena kita hanya menampilkan di sini yang ada stoknya saja. Masih ketika di searching sebenarnya masih bisa. Cuman hanya saja kan stoknya 0. Hanya saja kan stoknya 0. Masa iya pembeli mau membeli barang yang tidak ada seperti itu. Klik. Misalkan ini tanggal 14. Dengan jumlah 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Kita bayar misalkan 75.000 bayarnya. Kembali sekian ya. Oke, kita simpan. Tersimpan ya. Kita lihat di stok. Oke ya, berkurang ya. Ini report. Nah, seperti ini. Kan kita akan mencari by tanggal ya. Kan tanggal 13. Nah, dia hanya akan menampilkan pembelian di tanggal 13. Di tanggal 13 itu ada pembelian barang dengan kasirnya Selamat. Kode obatnya sekian, nama obatnya ini, jumlahnya sekian. Seperti itu. Kita juga bisa mencari berdasarkan nama ya. Cuman kan di sini namanya baru Selamat saja ya. Jadi ya muncul Selamat semua. Tuh, seperti itu. Kita ketika nama orang lain belum ada. D misalkan. Itu kan tidak ada. Seperti itu. Bagaimana kalau kita di sini mengetik ngawur? Mencari data berdasarkan OBH. Kita klik wrong format seperti itu. Kita juga bisa menghapusnya dari satu dengan menekan tombol delete seperti ini. Atau kita juga bisa menghapus untuk membuat semacam tutup buku ya tiap akhir bulan dengan reset all. Ketika tombol reset all ditekan maka data di sini akan dihapus. Akan kita coba ya. Oke ya, reset data successfully. Nah, dia akan 0, terhapus semua. Kemudian bagaimana kalau kita update data? Tolak angin, barangnya sudah datang nih, cuma ada 5 tapi oke kita update. Ya, 5. Pun dengan produk yang lain, jika kita ingin mengupdate seperti itu, kita tinggal klik tombol update atau kita juga bisa mengklik tombol save. Cuman bedanya tombol save ini lebih untuk yang kelupaan ya. Misalkan kita sudah menginput tolak angin tapi besoknya datang produk dengan nama tolak angin, kita tekan tombol save, maka dia akan menampilkan data sudah ada. Kemudian dia akan melanjutkan ke menu update ya, apakah data akan diupdate seperti tadi itu. Seperti itu. Bedanya di situ. Kita coba kolom pencarian ya. Tolak angin seperti itu. Ini sama, ini untuk mendelete satu demi satu. Kalau ini untuk mereset semuanya. Kita coba hapus data tolak angin, data delete. Oke ya, tolak angin hilang. Bagaimana kalau kita reset all? Sama ya, akan hilang seperti itu. Kemudian menu terakhir yaitu data user. Nah, di data user ini kita dapat melakukan perubahan data ya. Yang kita dapat rubah hanya username, gender, password, dan juga status. Si Selamat ini adalah seorang admin ya. Kita dapat mendowngrade-nya sebagai seorang user seperti ini.
Baik, biarkan dia sebagai seorang admin. Kita coba rubah passwordnya. Misalkan kita tidak cocokkan ya. Selamat Riyadi namanya misalkan. Jenis kelaminnya misalkan perempuan. Password did not match. Oke ya. Data update. Nah, semenjak Anda mengedit data, Anda akan logout atau keluar dari aplikasi. Nah, Anda diharuskan untuk melakukan login lagi terlebih dahulu. Selamat Riyadi. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk user sebagai seorang admin. Saya akan mencontohkan bagaimana kalau kita daftar sebagai seorang user biasa. Nah, ID-nya dia akan bertambah ya, 1002. Baik. Misalkan kita daftarkan dengan user Marno, gendernya male, laki-laki, passwordnya 123 juga. Nah, perbedaannya ketika kita ingin mendaftar sebagai user biasa, di sini tidak perlu diisi. Tapi kalau kita di sini ngeyel, diisi dengan angka yang seenaknya kita. Apa yang terjadi kita lihat ya. Invalid registration code number, seperti itu. Jadi di sini tidak boleh ngawur, sudah kita tentukan seperti itu. Jadi kita kosongkan. Data tersimpan. Marno 123. Nah, perbedaannya di sini ya. Marno ID, nah ini login sebagai seorang user. Dan di sini dia tidak bisa melakukan stok data, update stok data, insert stok data, tidak bisa mengakses report dan juga tidak bisa mengakses data user. Nah, menu ini diperuntukkan untuk admin ya. Pun dengan di sini ini juga tidak bisa diakses. Dia hanya bisa mengakses purchasing, menu help dan juga logout. Nah, seperti itu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil rancang bangun aplikasi apotek yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, pertama, saat ini bidang usaha apotek telah dapat dikelola secara sistem sehingga mempermudah dalam administrasi, data, dan pelayanan pesanan. Yang kedua, dengan aplikasi ini selain mempermudah konsumsi melakukan pemesanan, juga membantu penjual dalam mengelola penjualan obat siap pakai. Yang ketiga, mulai dari stok, pemesanan sampai pembuatan invoice, pengolahan data user. Yang keempat, penerimaan penjualan dan pembelian dapat dilayani dan dikelola dengan baik. Saran. Seiring berjalannya waktu, aplikasi ini dapat dikembangkan untuk transaksi online dalam pembelian barang atau order barang kepada supplier. Melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik atau kartu kredit. Kedepannya aplikasi ini dapat digunakan secara online agar mempermudah pengontrolan pada apotek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai final project. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.